Sebenarnya apa saja malam nisfu Sya'ban itu? Di antara keistimewaan malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu banyak punya nama. Banyaknya nama ini menandakan bahwa sesuatu yang diberi nama itu artinya sangat penting. Apa di antaranya? Di antaranya malam nisfu Sya'ban disebut dengan Al-Lailah Al-Mubarakah, malam yang diberkahi, yang diberkati. Dalam kitab Mawahibul Karimil Manan, famin asma'iha, di antara nama-nama malam nisfu Sya'ban Al-Lailatul Mubarakah, malam yang diberkati. Maksudnya malam yang diberkati itu maksudnya apa? Banyak kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian malam nisfu Sya'ban ini juga disebut Lailatul Qismah wa Taqdir, malam pembagian dan takdir. Mengapa? Karena pada malam nisfu Sya'ban ini takdir Allah di dalam urusan-urusan penting, siapa yang akan hidup, siapa yang akan menikah, siapa yang akan kaya atau apapun, catatannya diberikan pada malam nisfu Sya'ban. Di antara nama-nama malam nisfu Sya'ban. Dan masih banyak lagi nama-nama yang lain. Malam nisfu Sya'ban juga disebut Lailatul Hayah, malam kehidupan. Mengapa? Karena pada malam nisfu Sya'ban tidak ada seseorang pun yang meninggal di antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya nggak ada orang yang meninggal. Mengapa? Karena malaikat maut ini sibuk menerima catatan dari Allah, sibuk ngurusi catatan siapa selama setahun yang akan meninggal. Jadi maghrib isya ini kosong. Kemudian malam nisfu Sya'ban ini juga disebut malam hari raya para malaikat. Jadi malam hari raya para malaikat. Kemudian disebut pula malam syafa'ah. Malam syafa'ah. Mengapa disebut malam syafa'ah? Karena pada malam itu Allah membebaskan banyak umat Islam dari api neraka. Kemudian malam nisfu Sya'ban disebut Lailatul Bara'ah wa Lailatul Shaqqi, malam pembebasan dan malam pemberian cek. Mengapa? Pada malam nisfu Sya'ban orang-orang beriman oleh Allah dibebaskan dari api neraka dan diberikan cek memperoleh ampunan. Ini diantara nama-nama malam nisfu Sya'ban. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang hadis-hadis ya. Yang pertama ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, ada ayat di dalam surah Ad-Dukhan yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkati, malam yang diberkahi. Sebagian ulama salaf menafsirkan malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, turunnya Al-Quran. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami menyampaikan peringatan bahwa orang-orang kafir akan diturunkan azab oleh Allah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam nisfu Sya'ban dijelaskan dan dicatat setiap urusan yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah. Apakah rizkinya, ajalnya, jodohnya,
kemudian kesehatannya, dan semua urusannya pada malam nisfu Sya'ban sampai malam nisfu Sya'ban yang akan datang. Nah, ini artinya apa? Ini ayat ini menandakan pentingnya malam nisfu Sya'ban. Nah, kemudian kita membicarakan hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatlu'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah subhanahu wa ta'ala melihat pada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Ini maksudnya bukan berarti selain malam itu Allah tidak melihat. Maksudnya Allah melihat kepada makhluknya artinya penglihatan dengan pemberian rahmat. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka bagaimana Allah ampuni seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Illa li musyrikin aw musyahin, kecuali dua orang yang tidak diampuni. Siapa? Yang pertama orang musyrik. Orang kafir, orang musyrik gak dapat ampunan dari Allah. Au musyahinin, atau musyahin, orang yang bermusuhan dengan orang lain, orang yang ada syahna, orang yang ada kebencian, ada permusuhan dengan orang lain. Karenanya mulai sekarang kita ini perlu menghilangkan rasa kebencian, permusuhan kepada siapapun. Mengapa ini perlu dihilangkan? Kita ini agar besok malam mendapatkan pandangan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pandangan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya keutamaan malam nisfu Sya'ban. Jadi orang yang punya kebencian dan permusuhan. Hadis ini hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dan disahihkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Al-Hafidz Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaid, beliau mengatakan rijaluhuma thiqat, para perawi hadis ini dipercaya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu ila as-sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru likulli syai'in illa rajulin musyrikin aw fi qalbihi syahna. Allah turun pada langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Ini yang dimaksud turun ke langit dunia oleh para ulama ditakwil, maksudnya malaikat yang diperintahkan oleh Allah menyebarkan rahmatnya kepada penduduk bumi. Maka bagaimana? Fayaghfir likulli syai', Allah ampuni siapa saja pada malam nisfu Sya'ban. Illa rajulin musyrikin, kecuali laki-laki yang musyrik, au fi qalbihi syahna, atau di dalam hatinya, atau seseorang yang di hatinya ada kebencian, ada permusuhan dengan orang lain. Hadis ini riwayat Imam Al-Bazzar, Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi, juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Al-Hafidz Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib mengatakan sanad hadis ini la ba'sa bihi, tidak ada masalah, artinya ini termasuk hadis hasan. Nah, seorang ulama kontemporer, ulama modern beberapa waktu lalu yang wafat, Syekh Muhammad Al-Hafidz At-Tijani, mengatakan dua riwayat ini, riwayat dari sahabat Mu'adz dan Abi Bakar radhiyallahu anhuma, ini dianggap cukup menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Mengapa? Satunya riwayat sahih, satunya hasan. Dua hadis ini cukup. Kalaupun ada riwayat-riwayat lain yang dhaif,
itu tidak masalah, dan justru memperkuat hadis yang sahih dan hasan ini. Ini keutamaan malam nisfu Sya'ban. Nah, kemudian ini ditambah hadis lain. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha. Apabila ada malam nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, maka berdirilah kalian pada malam itu. Artinya beribadahlah pada malam itu. Pada malam nisfu Sya'ban, lakukan ibadah, jangan diem, ibadah. Mulai dari bersedekah, kemudian baca Yasin habis maghrib, setelah Isya dilanjutkan baca-baca atau apa, wasumu yaumaha, dan berpuasalah pada harinya, malamnya beribadah, besoknya puasa. Biasanya kalau semalam ini tidak tidur karena beribadah, lalu sebelum subuh sahur, setelah sholat subuh pagi-pagi tidur, enak puasanya ini, bisa tidur setengah hari. Mengapa dianjurkan begitu? Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubisy syamsi ila sama'id dunya fayaqul, karena sesungguhnya Allah turun pada malam nisfu Sya'ban sampai terbenamnya matahari. Maksudnya rahmatnya Allah atau malaikat yang diperintahkan Allah. Fayaqul, lalu berfirman, ala min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Ingat, barangkali ada yang mau minta ampunan, saya kasih ampunan. Siapapun yang minta ampunan pada malam nisfu Sya'ban, siang nisfu Sya'ban, diampuni. Ala mustarziqun fa'arzuqahu. Ingat, barangkali ada yang minta rizki, yang minta kaya, saya kasih rizki. Apalagi sekarang ini masa-masa pekerjaan ini banyak yang libur karena virus. Kita minta ampunan, kita minta rizki kepada Allah, minta kaya pada Allah. Ala mubtalan fa'u'afiyahu. Ingat, barangkali ada orang yang sedang mendapat ujian. Apakah ujian fisiknya tidak sehat, atau ujian karirnya, pekerjaan, atau apa? Aku kasih kesembuhan, aku sembuhkan dari ujiannya itu. Yang sakit aku sembuhkan. Ala kaza. Barangkali ada yang minta ini, ada yang minta ini. Hatta yatlu'al fajr. Tawaran-tawaran itu diserukan oleh Allah melalui malaikat itu sampai terbitnya fajar. Jadi mulai malam nisfu Sya'ban, mulai maghrib ini sudah banyak seruan itu. Mulai maghrib banyak seruan. Siapa yang minta ini? Siapa yang... Namanya besok malam ini ya bagus kalau banyak berdoa kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, apapun diminta kepada Allah pada besok malam. Mengapa? Ya karena besok malam ini malam ijabah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam As-Sunan, juga Imam Al-Faqih dalam Akhbar Makkah, dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ini riwayat ini. Nah, kemudian tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Jadi Sayyid Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari berkata, fadlu lailatin nisfi min Sya'ban thabitun fil jumlah. Keutamaan malam nisfu Sya'ban itu memang nyata secara umum. Artinya memiliki dasar yang kuat. Wa inkaru ala sabilil itlaq kama fa'ala Ibnul Arabi al-Ma'afiri ghalatu. Mengingkari keutamaan malam nisfu Sya'ban secara mutlak seperti yang dilakukan oleh Imam Ibnul Arabi adalah kesalahan. Wa ihya'uha bi anwa'il ibadah mustahabbun.
dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam ibadah dianjurkan. Jadi amalan-amalan yang penting, amalan biar diampuni oleh Allah, baca istighfar dibaca. Amalan biar dimudahkan urusan, baca sholawat dibaca. Amalan tentang keselamatan dunia akhirat dibaca. Amalan agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleh juga dibaca. Amalan yang belum ketemu jodoh dibaca. Amalan yang belum punya anak dibaca juga. Amalan yang ingin kaya dibaca. Amalan apapun pada malam nisfu Sya'ban ini dibaca, karena dianjurkan memang. Dan biasanya masyarakat kita malam nisfu Sya'ban ini bersedekah. Mengapa? Karena bersedekah ini ya termasuk amalan. Dan sedekah ini paling tidak ya makanan minuman yang istimewa. Kemudian para ulama sejak masa sahabat menyampaikan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Misalnya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kata beliau, khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam di mana doa permohonan tidak akan ditolak, pasti diterima. Apa? Lailatul Jum'ah, yang pertama malam Jumat. Karenanya malam Jumat itu banyak minta pada Allah. Kemudian yang kedua, wa awwalu lailatin min Rajab. Tanggal 1 Rajab, malam pertama bulan Rajab. Ini sudah lewat, sebulan setengah yang lalu. Yang ketiga, wa lailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ini besok malam. Besok malam ini malam dikabulkannya doa oleh Allah. Wa lailatul Aid. Yang keempat, malam hari raya Idul Fitri. Wa lailatul Nahri. Yang kelima, malam hari raya Idul Adha, Nahar. Ini permohonan diampuni, diterima oleh Allah. Setiap doa diterima oleh Allah. Ini perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf dan Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Sahabat yang lain, Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an juga berkata sama dengan tadi, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam doa tidak akan ditolak, pasti diterima, dikabulkan. Kapan? Awwalu lailatin min Rajabin. Malam pertama bulan Rajab. Wa lailatun nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul Jum'ah, malam Jumat. Wa lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Wa lailatul Nahri, dan malam hari raya Idul Adha. Besok malam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat masing-masing agar musibah ekonomi, musibah penyakit atau apapun dihilangkan oleh Allah dari kita, dari keluarga kita, dan dari saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun berada. Ini perkataan Imam sahabat Abi Umamah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam tarikhnya secara marfu, Ad-Dailami dalam Al-Firdaus. Kemudian juga selain perkataan para sahabat, perkataan para ulama mazhab, imam kita, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Imam Asy-Syafi'i berkata, balaghana anna ad-du'a yustajabu fi 5 layal. Telah sampai pada kami bahwa doa itu selalu dikabulkan pada 5 malam. Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Wal Aidain, malam 2 hari raya. Wa awwalu Rajabin, tanggal 1 Rajab. Wa nisfi Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Imam Asy-Syafi'i berkata, wa ana astahibbu kullama hukiyat fi hadhihi layali min ghairi an yakuna fardhan. Dan aku menganjurkan semua amalan-amalan yang diceritakan dalam 5 malam ini tanpa dianggap sebagai kewajiban. Ya pokoknya lakukanlah amal-amal kebaikan pada malam-malam itu.
Ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Juz 1 halaman 264. Kemudian murid-murid beliau, pengikut-pengikut beliau, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Shalah Asy-Syahrazuri juga berkata, wa amma lailatun nisfi min Sya'ban falaha fadilah wa ihya'uha bil ibadati mustahab. Adapun malam nisfu Sya'ban maka memiliki keutamaan yang luar biasa, dan menghidup-hidupkan malam itu dengan ibadah sangat dianjurkan. Jadi dianjurkan menghidup-hidupkan ibadah. Karenanya di sebagian ulama, yaitu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, mengatakan dalam kitabnya Ladaiful Ma'arif, yanbaghi lil mu'min ay yatafarraga fi tilka al-lailah li dzikrillah ta'ala wa du'aihi bi ghufraniz dzunub wa satril 'uyub wa tafrijil kurub wa ay yuqaddim 'ala dzalika at-taubah fa inna Allah yatubu fiha 'ala man tab. Dianjurkan bagi seorang mukmin agar fokus pada malam nisfu Sya'ban untuk berzikir kepada Allah dan berdoa, memohon ampunan dosa-dosa, dan agar disembunyikan, ditutupi aib-aib, dan agar dikeluarkan dari berbagai kesusahan, diberikan jalan keluar dari ketakutan, dari problem, dari galau segala macam. Dan dianjurkan sebelum berzikir dan berdoa itu bertaubat kepada Allah, karena Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Kemudian Imam Ibnu Rajab berkata, wa yata'ayyalu 'alal muslim ay yajtaniba adh-dhunub allati tamna'u min al-maghfirah wa qabul ad-du'a fi tilka al-lailah. Dan diharuskan seorang muslim agar menjauhi dosa-dosa yang dapat mencegah datangnya ampunan dan terkabulnya doa. Apa yang mencegah datangnya ampunan dan terkabulnya doa? Tadi dalam hadis disebutkan, yaitu syirik dan adanya permusuhan atau kebencian.